warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Destiana. Saya Kamilah Imrawatu Takiyah. Saya Ervin Ciko Saputra. Saya Kevin Aditya Murti. Di sini kami akan membacakan pidato yang bertema kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpah rahmat dan kesehatannya, kita dapat berkumpul di sini hari ini. Teman-teman, saat kita berbicara tentang kemajuan suatu bangsa, biasanya kita akan membahas teknologi, ekonomi, pendidikan, atau kekuatan militer. Namun, jarang yang menyadari bahwa kebersihan adalah salah satu indikator utama dari peradaban yang maju. Coba kita perhatikan, negara-negara maju di dunia, jalan-jalannya bersih, sungainya jernih, dan masyarakatnya disiplin soal sampah. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa lingkungan yang bersih menciptakan hidup yang lebih sehat, produktif, dan bermartabat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadikan kebersihan sebagai bagian dari kehidupan? Ataukah kita masih membuang sampah sembarangan, menyisakan bekas makanan di kelas, menganggap remeh toilet yang kotor? Kita harus sadar, kebersihan bukan hanya urusan petugas kebersihan. Mereka bukan tukang sihir yang bisa menyulap sekolah jadi bersih tiap pagi. Justru merekalah pahlawan yang tak terlihat, yang harus kita bantu dengan kebiasaan yang baik. Menjaga kebersihan berarti kita peduli pada lingkungan, pada sesama, dan pada diri sendiri. Bahkan kebersihan juga bagian dari ibadah. Dalam Islam misalnya, wudu adalah simbol bahwa kita tak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menyucikan jiwa sebelum menghadapi Sang Pencipta. Teman-teman, bayangkan jika sekolah ini selalu bersih, kita bisa belajar lebih nyaman, olahraga lebih semangat, dan tentu saja kita terhindar dari berbagai penyakit. Lebih jauh lagi, kita juga mewariskan lingkungan yang sehat untuk generasi berikutnya. Mari kita ubah cara pandang kita. Buang sampah bukan sekedar kebiasaan, tapi perbuatan mulia. Membersihkan kelas bukan tugas tambahan, tapi bentuk kepedulian. Dan menjaga lingkungan bukan sekedar slogan, tapi aksi nyata. Akhir kata, saya mengajak kita semua, jangan tunggu nanti, jangan tunggu orang lain. Mari mulai sekarang dari diri sendiri, dari hal kecil, karena kebersihan hari ini adalah warisan kita untuk masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Bu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentu saja dalam suasana yang penuh berkah. Hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat penting dan mendalam, yaitu kebersihan. Teman-teman yang saya hormati, kita sering menganggap kebersihan hanya sebagai aktivitas fisik semata, seperti menyapu lantai, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, atau menjaga kebersihan toilet. Namun, jika kita renungi lebih dalam, kebersihan adalah refleksi dari nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Ia mencerminkan kepribadian seseorang, kedisiplinan, bahkan keimanan. Menjaga kebersihan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas spiritual dan moral seseorang. Ketika kita menjaga kebersihan, sesungguhnya kita sedang merawat amanah dari Tuhan dan menunjukkan rasa hormat terhadap sesama. Lihatlah bangsa-bangsa maju di dunia, seperti Jepang, Jerman, dan yang lain.
Salah satu ciri khas mereka adalah lingkungan yang rapi, jalanan yang bersih, dan masyarakat yang disiplin dalam menjaga kebersihan. Mereka sadar bahwa kebersihan bukan sekedar aturan, melainkan budaya yang tertanam dalam keseharian. Lantas, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan kebersihan sebagai budaya? Sudahkah kita melihat menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi dan sosial? Di lingkungan sekolah kita tercinta, masih sering kita jumpai sampah berserakan, dinding yang dicoret-coret, dan toilet yang tidak terawat. Padahal, sekolah adalah tempat di mana karakter kita dibentuk. Tempat kita belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan sekolah, lalu siapa lagi? Teman-teman yang saya cintai, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, bukan pula hanya tanggung jawab guru atau kepala sekolah. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita mulai dari hal-hal kecil, seperti memungut sampah, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan meja setelah makan, dan mengingatkan teman jika ada yang lalai. Mari kita menjadi agen perubahan, jadikan diri kita sebagai contoh. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk bergerak, justru dari langkah kecil kita hari ini akan lahir perubahan besar di masa depan. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa kebersihan sangat berkaitan erat dengan kesehatan. Lingkungan yang kotor bisa menjadikan sumber berbagai penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. Sebaliknya, lingkungan yang bersih akan menciptakan kenyamanan, kesehatan, dan semangat dalam belajar. Bukankah kita ingin belajar dalam suasana yang menyenangkan? Dan yang tak kalah penting, menjaga kebersihan adalah bentuk rasa syukur. Allah telah memberikan kita nikmat udara segar, air yang bersih, dan lingkungan yang indah. Maka, menjaga dan merawatnya adalah bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kita atas karunia-Nya. Teman-teman sekalian, mari kita jadikan kebersihan sebagai bagian dari identitas kita, bagian dari harga diri kita. Jangan biarkan sampah menjadi simbol ketidakpedulian kita. Jadikan sekolah kita sebagai contoh lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman. Karena dari sanalah peradaban mulai bisa tumbuh. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya berbicara tentang kebersihan, tetapi juga melakukan dan membiasakannya. Ingatlah, bangsa yang besar bukan bangsa yang cerdas dan kuat, tetapi juga bangsa yang bersih, tertib, dan beradab. Sekian pidato dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menggugah semangat kita untuk terus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal sangat penting, kebersihan. Teman-teman, pernahkah kalian berjalan melewati selokan yang tersumbat sampah, atau melihat halaman di sekolah yang penuh bungkus dan makanan, atau bahkan menggunakan toilet yang kotor dan bau? Hal-hal seperti itu sebenarnya bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal kesehatan dan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Kita semua tahu slogan terkenal, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi sayangnya, slogan itu kadang hanya diucapkan tanpa benar-benar diterapkan. Menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama dari siswa, guru, sampai warga masyarakat. Mari kita mulai dari hal kecil. Ketika selesai makan, buang bungkusnya ke tempat sampah. Ketika melihat sampah berserakan, ambil dan buang walaupun itu bukan sampahmu. Ketika selesai menggunakan toilet, siram dan bersihkan. Ketika melihat ada teman yang lalai, ingatkan dengan sopan. Kebersihan itu menular. Jika satu orang menjaga kebersihan, orang lain akan ikut terbawa. Tapi sebaliknya, jika satu orang membuang sampah sembarangan, yang lain bisa ikut-ikutan. Lebih dari lingkungan yang bersih, menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Udara jadi segar, selama jadi indah, dan kita pun jadi lebih semangat untuk datang ke sekolah. Bahkan, kebersihan bisa mencerminkan karakter kita. Orang yang bersih biasanya juga rapi, disiplin, dan bertanggung jawab. Teman-teman, jangan menunggu perubahan besar dari orang lain. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jadikan kebersihan sebagai kebiasaan, bukan sekedar kewajiban. Karena ketika kita menjaga kebersihan, kita sedang menjaga kesehatan, menjaga kenyamanan, bahkan menjaga masa depan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak tentang satu hal yang sederhana tapi sangat penting, yaitu kebersihan. Kita semua pasti ingin hidup nyaman, sehat, dan bahagia, bukan? Tapi dimulai dari hal-hal kecil, seperti lingkungan yang bersih. Coba bayangkan masuk ke kelas, bersih lantai yang kering, udara yang segar, tanpa tumpukan sampah di sudut ruangan. Rasanya pasti menyenangkan. Kita jadi lebih fokus, belajar lebih semangat, beraktivitas, dan tentu saja lebih sehat. Tapi sayangnya kita masih sering melihat hal sebaliknya, sampah berserakan, padahal tempat sampah hanya beberapa langkah. Coretan di meja, sisanya makanan, bahkan toilet sekolah yang tidak terawat. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan diam melihat semua itu? Teman-teman, perubahan tidak datang dari langit, perubahan dimulai dari kita sendiri. Mulailah dari kebiasaan kecil, buanglah sampah pada tempatnya, biasakan memilah sampah organik dan anorganik, bersihkan meja setelah digunakan, jaga kebersihan kamar mandi sekolah. Ingatkan teman-teman dengan cara baik jika mereka lalai. Ingat, kebersihan itu bukan hal memalukan, kebersihan itu keren. Orang yang menjaga kebersihan adalah orang yang bertanggung jawab, disiplin, dan peduli. Dan orang-orang seperti itulah yang dibutuhkan bangsa ini. Kalau kamu mau menjadi orang hebat, mulai dari hal yang paling dekat diri sendiri dan lingkunganmu. Akhir kata, mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup, bukan sekedar tugas, karena dengan menjaga kebersihan kita sedang menjaga kesehatan, kenyamanan, dan masa depan kita bersama. Sekian pidato dari saya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.